Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Sebenarnya sudah cukup banyak yang meminta saya untuk membahas manga yang satu ini. Dan baru pada kali inilah akhirnya saya mendapat kesempatan untuk membahasnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada satu pemberitahuan yang perlu saya utarakan terlebih dulu. Yaitu untuk konten pembahasan manga Jujutsu Kaisen ini, konsepnya tidak akan seperti pembahasan saya yang lainnya. Alasannya karena saya sendiri tidak mengikuti manga Jujutsu Kaisen sejak awal. Jadi saya tidak terlalu paham dengan jalan ceritanya. Makanya di pembahasan kali ini konsepnya akan lebih condong ke jalan ceritanya saja tanpa banyak sebuah pendapat. Ya, itulah pemberitahuan yang perlu saya ungkapkan. Jadi silahkan nikmati konten apa adanya yang saya buat ini mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter ke-168. Buat kalian yang secara aktif mengikuti dan membaca manga Jujutsu Kaisen pastinya masih ingat dengan kejadian di chapter lalu saat Fushiguro Megumi melakukan negosiasi dengan Registar, bukan? Dan karena dalam negosiasi tersebut pada akhirnya gagal mencapai sebuah kesepakatan, pertarungan pun tidak lagi dapat terelakkan. Namun menariknya, orang yang melancarkan serangan pertama bukanlah Registar, melainkan Hazenoki Iori yang memberikan serangan secara diam-diam. Dan yang menyerang secara diam-diam bukan hanya Hazenoki Iori saja. Bahkan Remy yang sudah sejak awal bersama dengan Fushiguro juga ikut menyerangnya dari belakang. Memang benar serangan secara diam-diam dari kedua orang tersebut tidak berhasil membunuh Fushiguro. Tapi teman dekat dari sang tokoh utama yakni Itadori ini tetap saja akan menerima luka walaupun tidak parah. Dan tentunya setelah mendapat serangan seperti itu membuat Fushiguro marah. Apalagi kepada Remy. Pasalnya dia sama sekali tidak menyangka kalau wanita yang satu ini masih tetap memusuhinya walaupun dirinya telah mengetahui kalau bahwasannya dia hanya dijadikan umpan oleh Registar untuk memancing pemain lain yang setelah itu dapat dibuang kapan saja. Tentunya di saat Fushiguro melampiaskan kekesalannya kepada Remy, kedua orang lainnya tidak akan tinggal diam begitu saja. Lantaran Registar serta Hazenoki Iori langsung melancarkan serangan dengan cara memadukan kekuatan mereka. Sejujurnya serangan gabungan dari Registar dan Hazenoki Iori bisa dibilang sangatlah dahsyat. Namun dari kejadian ini yang paling menarik perhatian saya bukanlah tentang kedahsyatan kekuatannya, melainkan mengenai kekuatan dari kedua orang tersebut. Pasalnya ternyata kekuatan milik Regi dia dapat membuat kertas yang menempel pada tubuhnya berubah menjadi bensin. Sedangkan untuk kekuatan Hazenoki Iori dia bisa membuat serangan ledakan dengan cara melemparkan sebagian anggota tubuhnya. Sebab yang ia gunakan untuk menyerang Fushiguro pertama kali adalah bola matanya yang dia cabut dan lemparkan. Sedangkan serangan keduanya Hazenoki Iori menggunakan giginya. Tapi mengejutkannya meski Hazenoki Iori menggunakan bagian tubuhnya yang tercabut untuk menyerang, luka-luka yang ia derita dapat pulih dengan cepat. Buktinya setelah melancarkan serangan gabungan dengan Registar, mata kirinya yang sebelumnya dia cabut telah pulih kembali sepenuhnya. Itu berarti sebanyak apapun bagian tubuhnya yang ia cabut, Hazenoki Iori tidak akan mendapat luka fatal. Lantaran luka-luka itu bisa sembuh dengan cepat. Fushiguro memang berhasil selamat setelah mendapat serangan gabungan dari Regi serta Hazenoki. Namun harga yang harus dibayar untuk melakukan hal itu juga tidaklah murah. Pasalnya meski nyawa Fushiguro terselamatkan, dia tetap harus menanggung luka yang lumayan parah. Dan menariknya ketika dia menyelamatkan diri dari serangan dahsyat itu, Fushiguro juga masih mau melindungi Remy. Padahal seperti yang kalian lihat sendiri kalau sebelumnya wanita yang satu ini juga telah secara terang-terangan berusaha menyerang Fushiguro dari belakang. Tapi seperti tidak memiliki rasa terima kasih setelah diselamatkan, Remy malah membalas Fushiguro dengan menyerangnya dari belakang. Dan karena Fushiguro lengah, akhirnya dia pun harus terkena tusukan dari rambut Remy yang berbentuk seperti ekor kalajengking itu. Yang hal itu tentunya membuat luka yang didapat oleh Fushiguro menjadi semakin parah lagi. Pastinya Fushiguro sangat kesal kepada Remy. Bahkan saking kesalnya Fushiguro sampai mengatakan kalau dirinya sudah muak. Namun yang mengejutkannya alasan kenapa Remy menyerang Fushiguro meski dia telah menolongnya hanya karena Regi pernah mengatakan kepadanya kalau dia akan melindungi Remy juga akan mencintainya. Makanya kalau Fushiguro ingin mendapat ketulusan dari Remy, dia juga harus mengatakan kalau dirinya akan melindungi juga mencintainya. Sama seperti yang pernah dikatakan Regi kepadanya. Mendengar penjelasan dari Remy, bukannya merasa tersentuh Fushiguro malah terlihat semakin jijik.
Bahkan saking jijiknya dia sampai mengatakan kalau Remy terlihat seperti sampah. Lantaran dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau wanita yang satu ini sebodoh itu dapat terikat hanya dengan sebuah kata-kata manis dari Reggie. Padahal Remy sudah melihat secara langsung kalau tindakan Reggie sangat berbeda dengan kata-katanya. Buktinya dia sama sekali tidak peduli kepada Remy yang ada di dekat Fushiguro ketika dia melancarkan serangannya. Yang tindakan itu tentunya juga dapat menghilangkan nyawa Remy sendiri. Ketika Fushiguro tengah berbicara dengan Remy, tiba-tiba muncul satu lagi orang yang juga menjadi musuhnya. Ya, orang itu adalah Hari Chizuru. Dan dengan bertambahnya Hari, itu berarti sekarang musuh yang harus dihadapi oleh Fushiguro bertambah menjadi 4 orang. Yang pastinya dia juga menyadari kalau situasi dirinya sekarang tengah berada dalam kesulitan. Karena harus bertarung 1 lawan 4. Tapi yang menarik saat Fushiguro tengah gusar, secara tiba-tiba ada sebuah pengumuman baru yang datang, yakni pemberitahuan mengenai adanya seorang player yang telah menambahkan aturan pada Cooling Game. Dan aturan baru tersebut ialah player dapat mentransfer sejumlah poin yang dia miliki kepada player lain yang mereka inginkan. Dan mengejutkannya, setelah mendengar peraturan baru tersebut, Fushiguro malah terlihat senang. Walaupun pada awalnya dia juga diperlihatkan terkejut. Dan jujur saja saya sendiri tidak tahu apa alasannya kenapa Fushiguro terlihat senang dengan peraturan baru tersebut. Namun yang jelas setelah itu dia sama sekali tidak membuang-buang waktu dan langsung melancarkan serangan kejutan kepada Hari. Hari memang sempat lengah karena mendengar pemberitahuan mengenai peraturan baru. Tapi sebagai seorang petarung meski sedikit lengah bukan berarti refleks pergerakan tubuhnya akan menjadi jelek. Sebab ketika Fushiguro melancarkan serangan tiba-tiba Hari masih bisa menahannya. Akan tetapi walau serangan pertamanya gagal, ternyata serangan kedua yang Fushiguro lancarkan sangat membuahkan hasil. Soalnya serangan kedua Fushiguro yang menggunakan teknik manipulasi kutukan yang bernama Max Elephant langsung berhasil membuat Hari terlempar keluar dari dalam gedung. Kalau diperhatikan dengan seksama, Hari memang terlihat seperti sama sekali tidak terluka setelah terkena teknik Max Elephant milik Fushiguro. Namun setelah dia terjatuh dari ketinggian gedung, tentunya membuat pertahanannya menjadi semakin lemah. Lantaran ketika dirinya tengah berada di udara, Hari tidak mungkin bisa mengendalikan tubuhnya dengan maksimal. Jadinya Fushiguro memanfaatkan hal itu dengan memanggil Noe agar dia dapat melancarkan serangan dengan sangat efisien. Dan metode serangan Fushiguro ini sangatlah sukses. Buktinya dia bisa langsung meninju muka Hari yang membuatnya mendapat luka lumayan parah. Pastinya setelah mendapat serangan seperti itu dari Fushiguro membuat Hari amatlah marah. Tapi kemarahannya sama sekali tidak memberi efek apapun. Sebab sebelum sempat beraksi lagi setelah terjatuh karena terkena pukulan, Hari sudah mendapatkan serangan lagi dari Fushiguro. Dan serangan kali ini juga amat mematikan. Soalnya Fushiguro langsung menebas kening Hari yang membuatnya tewas seketika. Hari memang langsung tewas setelah keningnya ditebas oleh Fushiguro. Yang itu akhirnya membuat Fushiguro mendapatkan 5 poin pertamanya dalam permainan Cooling Game ini. Dan saat salah satu anggotanya tewas, Register serta Hazenoki Iori terlihat sama sekali tidak peduli. Yang hal itu sudah sangat wajar, karena mereka pada dasarnya sama sekali tidak pernah memikirkan hidup mati para anggota lainnya. Makanya sebelumnya Fushiguro menganggap kalau Remy itu sangatlah bodoh yang percaya begitu saja dengan kata-kata manis yang keluar dari Reggie. Setelah kematian Hari, Register serta Hazenoki Iori memang langsung menghampiri Fushiguro. Dan Reggie ketika menghampiri Fushiguro cuma mengatakan kalau dirinya sayang dengan poin milik Hari. Sedangkan Hazenoki mengatakan sama sekali tidak percaya kalau Hari bisa tewas sebelum dia sempat memakai teknik kutukannya. Setelah Hari tewas dan Remy tidak muncul lagi, sekarang musuh yang harus dihadapi oleh Fushiguro memang cuma tinggal 2 orang saja. Akan tetapi kedua orang ini bisa dibilang merupakan yang terkuat dari keempat anggota kelompok tersebut. Buktinya jumlah poin Register serta Hazenoki Iori lebih tinggi daripada milik Hari serta Remy. Dan karena sekarang tubuh Fushiguro telah terluka akibat ledakan dari serangan gabungan mereka berdua sebelumnya, jadinya sahabat dari Itadori Yuji ini harus kembali lagi mengalami masa kritis. Sebab dengan tubuh yang terluka, dia tidak mungkin bisa melawan ataupun melarikan diri dari kedua orang tersebut. Jadinya hal itu membuat Fushiguro ragu apakah dia harus menggunakan kekuatan domainnya lagi apa tidak.
Walaupun dia sendiri juga tidak meyakini kalau kekuatan domainnya yang masih belum sempurna itu apakah akan dapat menyegel Registar serta Hazenoki Iori dalam sebuah perisai tertutup. Dan kemungkinan terburuknya jika kedua musuhnya itu dapat kabur dari kekuatan domainnya, maka pertarungan pun akan menjadi berlarut-larut, yang membuat penggunaan kekuatan domain menjadi percuma saja. Hazenoki ketika melihat Fushiguro tengah termenung karena bingung dengan pilihan apa yang akan dia ambil memang tidak membuang-buang waktu sama sekali dan langsung melancarkan serangannya dengan cara melemparkan kembali salah satu giginya yang tercabut. Yang pastinya karena tengah termenung membuat Fushiguro terkejut dengan serangan tersebut. Namun menariknya dikala sahabat dari Itadori Yuji ini lengah, tiba-tiba ada orang yang muncul memberikan pertolongan. Dan lucunya ternyata yang datang untuk menolong Fushiguro ialah Takaba Fumihiko yang mendapat julukan penyihir pelawak. Dan julukan itu juga bukanlah bercandaan. Soalnya Takaba dengan terang-terangan menahan serangan Hazenoki dengan kepalanya. Dan setelah itu dia malah mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak terluka. Padahal kepalanya menyemburkan darah setelah terkena serangan dari Hazenoki. Memang benar kedatangan Takaba ini sangat membantu Fushiguro. Sebab walau kekuatan Takaba tidak terlalu besar, paling tidak sekarang pertarungan akan menjadi adil 2 lawan 2. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang adalah akan seefisien apakah bantuan yang dapat diberikan Takaba kepada Fushiguro? Ya, jujur saja kalau menurut saya meski bantuan yang diberikan Takaba tidak akan terlalu efisien, paling tidak dia dapat mengulur waktu salah satu lawannya yang ia hadapi. Dengan begitu Fushiguro bisa berkonsentrasi penuh untuk segera mengalahkan satu orang sebelum membantu Takaba. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter ke-168 ini. Dan saya harap konten saya kali ini tidak membuat kalian merasa kecewa, karena konsep pembahasannya berbeda dengan yang biasanya. Tapi kalau saya boleh tanya, bagian manakah dari manga Jujutsu Kaisen chapter ke-168 yang paling menarik menurut kalian? Tinggalkan pendapat itu pada kolom komentar ya.